Rocky Gerung pernah ngomong kan, pokoknya bangun infrastruktur gitu kan. Infrastruktur. Bangun jalan. Dia bilang salah pokoknya. Bangun jalan salah. Ya, coba dia kan suka naik gunung. Kalau nggak ada jalan bisa nyampe nggak? Jalan itu diperbaiki untuk kemudahan. Kan gitu. Yang harusnya 20 jam jadi 5 jam. Bagaimana Indonesia ini akan berkembang kalau jalan aja rusak semua? Kan gitu. Nah, menurutku kebetulan bapaknya presiden, nah anak-anaknya ini berpengaruh. Jadi kan sinkron. Lihatlah muka Ibu Iriana, muka wajah arogan nggak? Wajah keibuan. Lihat wajah Pak Jokowi itu, wajah arogan nggak? Wajah bapak. Satu sekali lagi kalau berpikir cerdas, tidaklah mungkin seorang Prabowo Subianto yang sudah banyak pengalaman, ya betul, di Indonesia tercinta ini. Betul. Dari sebelum aku lahir. Iya, sembarang memilih wakilnya. Satu, yang kedua, tidaklah mungkin Partai Demokrat itu sudah senior dari zaman dulu. Bahkan di partai itu, dari Partai Demokrat, di Partai Demokrat terpilih 2 kali periode. Pak SBY kan sekarang. Iya, Pak SBY. AHY ya. AHY itu, nah itu kalau bicara dinasti, kalau nggak ngerti, bapaknya Demokrat ketua, anaknya sekarang salah di mana? Salahnya kenapa nggak aku yang jadi itu, anaknya? Nah itu yang kutunggu itu. Harusnya tuh aku yang jadi anaknya. Makanya jadi salah. Makanya aku sebut itu dinasti karena merugikanku. Gitu kan. Karena aku tidak terpilih. Karena aku tidak terpilih. Bukan merugikan. Dinasti itu bukan merugikan. Arti dinasti itu dipimpin oleh semua yang bersangkutan darah dengan dia dan menghancurkan. Oke. Bawa kesengsaraan buat masyarakat. Makanya dibilang. Nah itu disebut dinasti. Tapi walaupun bapaknya, anaknya, saudaranya, temannya, tapi kalau bawa kebaikan. Berarti kalau yang sekarang menurut lo harusnya disebut apa dong? Yang sekarang? Ya bapaknya bagus, anaknya bagus, dipilih. Salahnya di mana? Berarti sebutannya adalah keluarga berprestasi gitu. Terus gini. Karena kan sepanjang aku pilih presiden di zaman Pak Jokowi inilah yang difitnah habis-habisan kan. Dilecehkan, dianggap segala macam. Pokoknya nggak bagus lah. Ya. Bahkan Pak Jokowi sendiri pernah dianggap tidak akan sebesar ini kalau bukan karena diusung ini itu. Nah sekarang anaknya jadi wakil presiden. Pak Jokowinya kan dianggap tak berpengaruh. Iya. Ya tak usah pusing. Harusnya. Ya ngapain pusing? Ngapain? Menurutku tidak. Cuma karena mereka berpengaruh aja sih. Sehingga yang ya karena berpengaruh. Iya itu. Ya. Jadi salah karena berpengaruh gitu. Ya iyalah. Pak Prabowo itu, nah cocok tuh Gibran dengan Pak Prabowo tuh. Kalau Pak Prabowo tuh tipenya belak-belakan. Enggak, dia itu bukan pribadi yang di depan manis, di belakang enggak. Bukan. Senang ya senang, enggak senang ya enggak senang. Pribadi yang gentle, pribadi yang tidak mengaku, pribadi yang tidak berat untuk mengakui, pribadi yang tidak berat untuk bekerja sama, gitu. Dan nggak mungkin lah seorang Prabowo diatur. Ya. Aku tidak percaya. Demi Allah, demi Rasul, takkan mungkin lah
seorang Prabowo itu diatur? Menurutku Pak Prabowo itu memilih Gibran itu ya karena melihat Gibrannya gimana. Secara pribadi keren, bawa pengaruh. Kebetulan Pak Prabowo bekerja sama dengan bapaknya sebagai menteri. Nah lihat bapaknya keren. Wah berarti aku salah dulu. Berita-berita yang ku dengar kayaknya Pak Jokowi ini nggak ada yang benar nih. Begitu kerja sama nggak kayak gitu. Aduh. Nah itu Tim kan. penyelidikku nih salah semua kayak. Itulah yang akhirnya membuat sebelumnya dari lawan menjadi kawan. Iya, iya sebenarnya kalau Pak Prabowo tuh tipe yang care, tipe yang fair, Loyal. loyal. Kalau bertanding ya bertanding, fair, fair. Nah, yang di kiri kanannya itu dulu Hmm. banyak banyak asapnya ya. Banyak asap. Nah, kemudian jiwa besar lah, sama-sama berjiwa besar. Pak Jokowi berjiwa besar untuk mengangkat Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Pak Prabowo berjiwa besar untuk mau menjadi Menteri Pertahanan. Hah, jiwa besar mereka berdua lah yang membuat mereka bersatu. Ya aku pribadi kalaupun dibegituin respectnya sampai ke langit. Bukan lagi. Terus, oh ini pasti ada kekuatan besar yang mengatur. Ah, Sehingga Gibran jadi wakil. oke. Ya kekuatan besar siapa lagi kalau bukan bapaknya kan? Betul. Nggak akan mungkin lah seorang Pak Prabowo, sekalipun presiden, nggak akan mungkin lah seorang Pak Prabowo itu diatur. Aku nggak percaya. Perang melawan satu Indonesia aja dia nggak takut, perang melawan satu negara dia sendiri aja nggak takut ya. Iya. Serius, mental Pak Prabowo itu nggak ada takutnya. Gak percaya aku kalau misalnya diatur. Jadi Kenapa? salah kalau berpikir Salah. keputusan Pak Prabowo memilih Gibran ini karena diatur ya. Tapi Pak Prabowo itu tipe yang belak-belakan. Kalau kau mau ikut aku begini aturannya, pasti nyampe. Ya itu kan tidak salah. Ya. Takkan mungkin lah seorang Prabowo. Terus dia 2 kali kalah. Nah ini Ya. juga. Nih. Sekarang gini. Sekarang wakil Pak Prabowo itu Gibran. Ya. Ya. Terus sebelum dia jadi wakil, 2 kali itu bapaknya. Nah jiwanya besar mau. Tapi nanti setelah ini jangan salah dulu. Minggu depan, seminggu kan ini, kita bahas Ganjar dengan Mahfud. Oke. Minggu depannya lagi Anies sama Caimin ya, biar netral. Karena di Indonesia ini kalau ngomong senang salah, gitu. Oh bukan, kalau ngomongin yang positif aja Enggak, dikira, bukan. Misalkan saya dikira bilang, suka. enggak, di Indonesia ini begitu. Saya suka salah satu presiden, misalkan salah. Tapi di sebelah sana ngomong demokrasi gitu. Demokrasi tapi mengatakan senang salah, sakit hati. Gitu. Apalagi Rocky Gerung. Pingin aku ketemu Rocky Gerung. Mudah-mudahan dia dengar. Serius loh, Rocky Gerung kan menyalahkan Pak Jokowi bangun jalan. Dia nggak nyampe gunung kalau nggak ada jalan. Mudah-mudahan ketemu aku sama dia. Biar aku mau mendengar bahasa-bahasa inteleknya kan. Yang apalah. Seperti itulah. Minggu depan kita Mahfud ya. Pak Mahfud, Pak Ganjar sama Pak Mahfud ya. Oke. Jadi kita menetral ini. Menetralisasi, berbicara apa yang kulihat. Biar nanti kalau milih sudah tahu pasti yang Nggak mana. iyalah. Nggak salah pilih. Oh iyalah, masing-masing kita ini kan punya hak untuk milih siapa. Ya.